Halo semua, kembali lagi sama gue Fatinsyah di Pola Pagi. Sebelumnya, kita semua dari Pola Pagi mau ngucapin terima kasih atas masukannya, atas komentarnya di video kita sebelumnya. Tapi ada satu hal nih yang sampai sekarang masih buat ngajak kita untuk berpikiran terus, kita bahas gak ya, kita angkat gak ya. Nah, komentar itu dari komentar teman-teman kita di Malaysia, contohnya seperti yang ini. Gimana kalau menurut kalian? Apakah iya bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu? Atau bahasa Indonesia asalnya dari bahasa mereka, teman-teman kita di Malaysia? Yuk kita bahas. Pertama-tama, kita bahas dari sejarahnya aja dulu. Jadi gini, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, kalau kebudayaan Melayu itu asalnya dari Sriwijaya atau saat ini berada di wilayah Indonesia. Begitupun juga dengan bahasanya dong. Tapi sebetulnya mungkin masih ada perbedaan pendapat antara kita di Indonesia dan teman-teman di Malaysia. Walaupun dari beberapa temuan, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa memang betul-betul kebudayaan Melayu berasal dari era kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Sebelum itu, apa emang sebelum ada kerajaan Sriwijaya di Semenanjung sana belum ada orang? Nggak begitu juga. Udah pasti ada masyarakatnya di sana. Jadi, sebetulnya bahasa Melayu itu asalnya dari mana sih? Apakah betul bahasa Melayu itu udah diucapin sama masyarakat Malaysia jauh sebelum ada kerajaan Sriwijaya? Masyarakatnya mungkin iya, tapi kebudayaan dan bahasanya gue rasa belum. Kenapa? Karena kita bisa ngeliat di sini. Dari hasil penelitian itu, mereka berkesimpulan bahwa kebudayaan Melayu memang berasal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Prasasti tersebut adalah prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dari penemuan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa Melayu kuno berasal dari era Kerajaan Sriwijaya. Apakah sebelumnya di wilayah Semenanjung sana mereka sudah berbicara bahasa Melayu dan sudah bisa dibilang itu bahasa Melayu? Nggak bisa begitu juga. Karena sampai sekarang masih belum ada bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa dasar-dasar yang menjadi bahasa Melayu saat ini digunakan oleh masyarakat di luar Sriwijaya pada saat itu. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya bahwa era keemasan Sriwijaya itu berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Selama itu pula bahasa Melayu turut berkembang dan menyebar seiring dengan persebaran kebudayaan Melayu di seantero Nusantara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dalam artian dalam melakukan transaksi atau hubungan ekonomi antara masyarakat pada zaman itu di zaman Sriwijaya, baik di kawasan Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga ke Sulawesi, masyarakat sudah mulai terbiasa atau mulai pelan-pelan berasimilasi menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sriwijaya tersebut atau yang kita sebut dengan bahasa Melayu kuno. Kemudian seperti yang sebelumnya udah kita bahas juga bahwa setelah era keemasan Kerajaan Sriwijaya berakhir hingga akhirnya Pangeran Sriwijaya tersebut pindah ke Temasek yang menjadi Singapura dan pindah ke Malaka, disitulah akhirnya bisa dibilang kebudayaan Melayu beserta dengan bahasanya memasuki fase yang baru atau babak yang baru, yaitu pada saat abad ke-15 saat berdirinya Kesultanan Malaka. Jadi pada saat itu Parameswara yang merupakan salah satu pangeran dari Kerajaan Sriwijaya yang telah masuk Islam dan mendirikan Kesultanan Malaka mulai mengadopsi kebudayaan dan bahasa dari peninggalan Sriwijaya di sana. Nah, dari situlah terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Melayu klasik. Oke, jadi kita udah tahu ya perkembangan bahasa Melayu mulai dari bahasa Melayu kuno di zaman Sriwijaya sampai ke bahasa Melayu klasik di zaman Kesultanan Melaka. Seperti yang kita tahu, kemudian pada abad ke-16 Kesultanan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Kemudian setelah kejatuhan Kesultanan Melaka tersebut, perkembangan bahasa Melayu kemudian pindah ke Kesultanan Riau Johor. Pada saat di era Kesultanan Riau Johor tersebut, pada akhirnya bahasa Melayu turut berkembang ke fase berikutnya, yaitu pada masa keemasan Kesultanan Riau Johor mulai terjadi standarisasi terhadap bahasa Melayu hingga kita kenal menjadi bahasa Melayu yang sampai saat ini bisa kita sebut sebagai era bahasa Melayu modern tahap awal. Ya, bahasa Melayu modern dimulai perkembangannya pada saat keemasan wilayah Kesultanan Riau Johor tersebut.
hingga akhirnya Kesultanan Riau dan Johor terpecah, terbagi menjadi dua seiring dengan penguasaan kolonialisme di kawasan Johor tersebut. Wilayah Johor yang saat ini menjadi bagian dari Malaysia itu berada di bawah kekuasaan Inggris dan wilayah Riau berada di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya setelah Kesultanan Riau Johor terpecah menjadi dua, menjadi Kesultanan Johor saja dan juga Kesultanan Riau, disitulah juga bahasa Melayu mengalami fase yang mungkin menjadi fase penentu, menjadi fase titik balik di mana pertumbuhan bahasa Melayu hingga menjadi seperti sekarang ini. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, tepatnya pada saat itu Kesultanan Riau Lingga menjadi salah satu pusat peradaban kebudayaan Melayu dan juga bahasa Melayu di Nusantara. Salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam kemajuan dan perkembangan kebudayaan maupun bahasa Melayu berikut dengan karya-karya sastranya dan standarisasi yang telah diciptakan adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena berkontribusi sangat besar terhadap kemajuan bahasa Melayu modern, pembentukan bahasa Melayu modern hingga akhirnya tercipta bahasa Indonesia. Raja Ali Haji tersebut termasuk dari kelompok sastrawan yang berasal dari Riau. Beliau juga yang mengilhami kelompok-kelompok sastrawan Indonesia yang hingga di kemudian hari menjadi salah satu kelompok sastrawan-sastrawan atau ahli bahasa Indonesia yang turut berkontribusi terhadap lahirnya bahasa Indonesia, yaitu Angkatan Balai Pustaka. Ya, Angkatan Balai Pustaka banyak belajar dan juga banyak diilhami oleh karya-karya dan juga hasil temuan dari Raja Ali Haji di Lingga. Oleh karena itu sebetulnya bisa dibilang bahwa bahasa Melayu modern saat ini itu berasal dari wilayah Kesultanan Riau Lingga. Ya, sampai saat ini masyarakat sekitar Kepulauan Riau juga tahu bahwa Lingga adalah ibu dari kebudayaan Melayu dan juga Lingga adalah ibu dari bahasa Melayu. Kita harus bangga atas itu. Nah, gimana? Jadi udah dapat gambarannya kan kira-kira dari sejarahnya bagaimana perkembangan bahasa Melayu mulai dari ditemukannya prasasti yang menggunakan bahasa Melayu untuk pertama kalinya di Palembang, kemudian hingga perkembangan bahasa Melayu mulai dari bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik hingga ke bahasa Melayu modern yang kita tahu saat ini. Nah, bisa dibilang bahwa bahasa Melayu modern yang saat ini digunakan di Indonesia maupun di Malaysia, Singapura, dan Brunei adalah bahasa Melayu yang sudah berkembang dari era Kerajaan Riau Lingga. Oke, itu untuk sejarahnya. Sekarang kita bahas lagi fenomena yang mungkin belum lama ini kita dengar beritanya, yaitu pada saat Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Beliau sempat mengutarakan lagi keinginan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira udah dapat tadi gambaran singkat mengenai sejarah perkembangan bahasa Melayu, kemudian ada keinginan dari tetangga kita Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Alasannya adalah bahasa Melayu diucapkan atau dituturkan lebih dari 300 juta masyarakat ASEAN. Apakah iya bahasa Melayu yang mereka maksud itu betul-betul diucapkan oleh 300 juta? Dan mereka melakukan kalkulasi juga, dari situ didapatkan bahwa 270 juta penduduk yang menggunakan bahasa Melayu adalah warga negara Indonesia. Jadi selama ini kita bicara bahasa Melayu. Oke, gampangnya begini. Coba kalian semua cari di Google, kemudian diketik jumlah penutur bahasa Melayu. Di situ akan kelihatan bahwa jumlah penutur bahasa Melayu di Indonesia hanya sebesar 5 juta. Oleh karena itu, kita nggak bisa dong bilang bahwa mayoritas masyarakat ASEAN menggunakan bahasa Melayu. Mau tahu alasannya? Jadi gini, seperti yang diutarakan oleh Bapak Endang Aminuddin Aziz dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, itu menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang jauh berbeda secara signifikan dengan bahasa Melayu. Kita semua udah tahu bahwa bahasa Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda. Di situ disebutkan bahwa kita mempunyai bahasa Indonesia. Kemudian juga pada saat konferensi bahasa Indonesia pertama kali di Solo tahun 1938, di situ juga menyatakan bahwa bahasa resmi bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Tapi apakah iya bahasa Indonesia benar-benar berbeda dengan bahasa Melayu? Secara fakta, kita nggak bisa bilang bahwa bahasa Indonesia nggak berasal dari bahasa Melayu. Oke, itu fakta dan kita harus menghormati bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang mana? Apakah bahasa Melayu Malaysia atau enggak? Ki Hajar Dewantara pada saat konferensi bahasa Indonesia pertama tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal atau berakar dari bahasa Melayu Lingga.
Oleh karena itu, dari Indonesia, untuk Indonesia juga, kita juga bisa bilang bahwa bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Melayu yang tumbuh di Lingga. Seperti yang tadi kita udah jelasin di sejarahnya kan, dari Sriwijaya, kemudian hingga ke Riau, hingga ke Lingga. Nah, sebetulnya perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia tersebut juga berkembangnya di tanah air kita juga. Jadi nggak benar itu bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasanya orang-orang Malaysia. Nggak bisa begitu. Kalau misalnya bahasanya orang Malaysia berasal dari bahasa Melayu di sana, oke. Tapi kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasanya orang Malaysia, enggak, kita jelas jauh berbeda. Kemudian ada lagi, dikutip dari sumber yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Endang Amiduddin Aziz, beliau mengatakan bahwa kita memiliki dasar bahasa baku Indonesia, yaitu seperti yang kita tahu, kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut terdiri dari 137 bahasa daerah di Indonesia. Artinya apa? Bukan cuma bahasa Melayu yang menjadi salah satu sumber dari bahasa Indonesia. Udah ada lebih dari 130-an bahasa daerah lainnya yang turut menjadi komposisi dalam satu bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia bukan seperti Malaysia yang hanya mengakui satu suku bangsa sebagai ras Melayu. Kita mengakui beragam bangsa, banyak suku selain juga Melayu. Di situ ada Jawa, di situ ada Bugis, di situ ada Sunda, di situ ada Kalimantan, di situ ada Papua dan sebagainya. Dan kita hormati suku-suku dan bangsa-bangsa tersebut sebagai salah satu suku selain Melayu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa itu juga bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan yang jauh lebih berbeda secara signifikan daripada perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Kemudian juga dari jumlah penutur bahasa asing itu juga bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tidak bisa disamakan. Tahu gak? Bahasa Indonesia sudah dipelajari lebih dari 142.000 penutur bahasa asing. Artinya sudah 142.000 orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Coba bandingkan dengan bahasa Melayu di Malaysia. Apakah sebanyak itu juga? Kemudian juga bahasa Indonesia itu memiliki perkembangan yang bisa dibilang lebih terbarukan, atau bahasa Inggrisnya lebih up to date dibandingkan bahasa Malaysia. Contohnya, bahasa Indonesia punya unduh untuk download dan unggah untuk upload. Malaysia masih menggunakan download dan upload, tidak ada padanan bahasanya. Kemudian juga bahasa Indonesia secara terus-menerus kita mengalami pembaruan terhadap kosakatanya. Sedangkan di Malaysia kita nggak tahu, karena untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kesehariannya aja, seperti yang kita tahu itu sudah bukan rahasia umum masyarakat Malaysia lagi. Tapi orang Indonesia juga tahu bahwa orang-orang di Malaysia lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Kenapa orang Melayu kita ni nak kena belagak dengan menggunakan bahasa Inggeris? Adakah bahasa Malaysia kita ni tak cukup standard untuk kita nak gunakan dia untuk nak belagak? Kenapa anda tak belagak di depan orang Melayu lain dengan menggunakan bahasa Malaysia yang lebih profesional, yang lebih mantap, guna perkataan yang lebih bombastik? Orang-orang Melayu di sana menggunakan bahasa Melayu, tetapi orang-orang Tionghoa dan India di sana juga nggak semuanya bisa bahasa Melayu. Keempat, license tiket. Kelima, license dan permit untuk mengendalikan sekolah atau institusi pelancongan. Sesama orang Tionghoa di Malaysia menggunakan bahasa Hokkien, dan sesama orang India di Malaysia menggunakan bahasa Tamil. Tapi coba lihat di Indonesia, mau lu orang Sunda, mau lu orang Jawa, mau orang Melayu, mau orang Batak, mau orang Papua, mau orang Bugis, mau orang Makassar, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita masih bisa semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apakah Malaysia sudah berhasil menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan mereka? Gue rasa sih enggak. Oleh karena itu, untuk apa mereka repot-repot mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN di saat mereka sendiri saja masih belum bisa menggunakan bahasa Melayu tersebut dengan sebaik mungkin, atau belum bisa menggunakan bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa persatuan mereka, atau seenggaknya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keseharian mereka. Mereka lebih suka pakai bahasa Inggris, sementara kita di Indonesia sini, kita lebih suka pakai bahasa Indonesia. Untuk sampai bahasa gaul Indonesia pun hanya cuma orang Indonesia yang tahu, karena itu betulan bahasa Indonesia. Sementara mereka enggak, bahasa gaulnya mereka adalah bahasa Inggris. Oh ya, sebelumnya kita harus kasih applause, atau kita harus mengucapkan apresiasi kepada Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwa Indonesia menyatakan penolakan terhadap usulan Malaysia tersebut. Jelas, mulai dari sejarah sampai perkembangannya, bahasa Indonesia sudah jalan jauh berbeda dan jauh lebih maju daripada bahasa Melayu di Malaysia. Oleh karena itu kita nggak bisa dibilang kita masih menggunakan bahasa Melayu. Iya, bahasa Melayu ada di Indonesia, tapi bahasa Melayu adalah salah satu bahasa dari suku-suku yang ada di Indonesia. Adalah salah satu bahasa daerah yang juga kita rawat kelestariannya.
tapi kita mengutamakan satu, bahasa Indonesia. Kalau ngelihat lagi sebetulnya ada konteks apa sih di Malaysia? Nah, karena usulan Malaysia ini sebetulnya bukan usulan yang baru pertama kali diajukan oleh Malaysia. Sebelum Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia saat ini, mengajukan langsung ke Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri terdahulu juga udah pernah menyatakan usulan serupa, yaitu Perdana Menteri Najib Razak. Beliau mengatakan bahwa bahasa Melayu sudah sepatutnya diajukan sebagai bahasa resmi di ASEAN karena jumlahnya lebih dari ratusan juta orang yang mengucapkan. Dan sebelumnya itu pula juga pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Malaysia bahwa bahasa Melayu harus dijadikan sebagai bahasa resmi atau bahasa pemersatu di ASEAN. Apa iya? Coba deh, kalau misalnya kita korek lebih lanjut lagi, pernyataan-pernyataan ini dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Malaysia yang berasal dari satu partai, yaitu UMNO, United Malaysian Nationality Organization, partai yang paling berkuasa di Malaysia. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi politis, pada saat ini Malaysia sedang mengalami krisis yang cukup pelik, mulai dari krisis ekonomi hingga krisis politik. Krisis ekonomi ya kita tahu bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Malaysia memang tidak sebaik negara tetangganya, mulai dari Singapura, Thailand, bahkan Indonesia. Nah, dan juga kita tahu bahwa dalam 3 tahun terakhir ini Malaysia sudah 3 kali berganti-ganti Perdana Menteri, mulai dari Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, sampai Ismail Sabri Yaakob. Bayangin 3 tahun 3 Perdana Menteri, artinya apa? Artinya politiknya memang lagi nggak stabil. Di saat tuntutan masyarakat yang sedang tinggi terhadap pemerintah Malaysia, tiba-tiba mereka ngeluarin usulan. Kira-kira kalau digambarin meme seperti ini nih. Jadi segitu banyak masalah yang lagi dihadapi sama pemerintah Malaysia, solusinya adalah paling Melayu. Termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nomor 1 di ASEAN. Oke, bukan nomor 1, seenggaknya di bawah bahasa Inggris. Apa bedanya semua? Ini nih, buat teman-teman kita di Malaysia, kalau nonton, dari awal video ini dibuat juga kita sudah bilang bahwa kita ini adalah sahabat, kita ini adalah teman, kita adalah tetangga. Marilah kita hormati kedaulatan masing-masing negara. Kita adalah 2 negara yang berbeda. Kita memiliki kebudayaan sendiri dan kita memiliki identitas sendiri. Oh ya, ada satu lagi hal yang menarik. Bahasa Indonesia sejak Indonesia merdeka sudah berhasil menjadi bahasa pemersatu antar suku, pemersatu antar agama di Indonesia. Tidak dengan bahasa Melayu di Malaysia loh. Bahasa Melayu adalah milik ras Melayu di Malaysia dan salah satu syarat sebagai ras Melayu adalah beragama Islam. Kita harus bangga bahwa bahasa Indonesia tidak mengenal suku. Bahasa Indonesia tidak mengenal agama. Siapa saja boleh mengucapkan bahasa Indonesia. Tidak seperti bahasa Melayu yang di Malaysia, meskipun kedudukannya tinggi, tapi sejatinya itu menunjukkan bahwa ada suatu diskriminasi rasial atau fasisme di dalam kebudayaan Melayu dan bahasa Melayu di Malaysia. Dan satu hal yang membuat gue agak bangga. Jadi gini, tadi kan udah tahu kan partai yang berkuasa di Malaysia namanya UMNO. Bahasa apa? Bahasa Inggris. United Malaysian Nationality Organization. Itu partainya orang-orang Melayu di Malaysia. Orang-orang Tionghoa di sana punya partai sendiri namanya DAP, Democratic Action Party. Bahasa apa? Bahasa Inggris lagi. Dan orang-orang Malaysia di India punya partainya sendiri, MIC, Malaysian Indian Congress. Bahasa Inggris lagi. Disitulah kita harus bangga kalau kita punya golongan karya, Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat. Kita semua menggunakan bahasa Indonesia. Artinya apa? Mulai dari dasar hukum atau dari sisi politik aja, bahasa Indonesia sudah jauh lebih berdaulat daripada bahasa Melayu di Malaysia. Keren kan? Oleh karena itu janganlah dicampuri lagi kepentingan Malaysia untuk masih merasa lebih superior dibandingkan Indonesia. Mungkin 20 tahun yang lalu kalian merasa lebih superior dari kami karena pada saat itu negara kami hancur dilanda krisis ekonomi. Tapi itu dulu. Saat ini Indonesia sudah kembali menjadi salah satu macan di Asia. Dan juga sebagai selayaknya tetangga, kita harus saling menghormati dan harus saling bekerja sama. Buktinya pada tahun 70-an kita bisa kok bekerja sama menciptakan suatu ejaan yang disempurnakan. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, Malaysia menggunakan bahasa Melayu, kita sama-sama berusaha menghilangkan peninggalan dari kolonialisme di dalam bahasa kita. Itu bisa kan? Kenapa sekarang enggak? Dan juga buat masyarakat Indonesia, ingat, ada satu hal yang menurut gue cukup krusial dan satu hal yang menurut gue sangat fundamental di dalam diri kita sebagai bahasa Indonesia. Jangan lupa bahwa salah satu bunyi di dalam Sumpah Pemuda adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Saat kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, di saat itulah kita telah menjalin persatuan yang dibangun atas perbedaan suku dan bangsa yang menjadi Indonesia. Banggalah kita terhadap Indonesia, seperti yang juga suka diutarakan oleh Uday Ivan Lanin, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, dan hidupi bahasa Indonesia.
Untuk informasi, bahasa Melayu resmi dijadikan sebagai bahasa nasional Malaysia baru pada tahun 1968. Itu pun baru hanya di wilayah Semenanjung Malaysia. Kemudian pada tahun 1972 untuk wilayah Sabah dan Sarawak. Terpaut sekian tahun dari kemerdekaan Malaysia yang terjadi pada tahun 1957. Sementara Indonesia menjadikan bahasa Melayu Lingga sebagai bahasa Indonesia pertama kali sejak tahun 1928. Kemudian kembali diperkuat dengan diadakannya Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938. Hingga akhirnya betul-betul resmi menjadi bahasa nasional Republik Indonesia hanya sehari berselang dari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Melayu Lingga atau bahasa Indonesia yang merupakan penyempurnaannya menjadi bahasa turunan bahasa Melayu pertama yang resmi menjadi bahasa nasional sebelum Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya. Gue Fatinsyah dari Pola Pagi, pamit undur diri. Terima kasih.